Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wina Rahmalia. Saya dari Fakultas Ilmu Pendidikan dan Keguruan, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Kali ini saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi belajar. Sebelumnya, jangan lupa like dan komen ya. Sebelum saya menjelaskan tentang faktor-faktor tersebut, saya akan menjelaskan tentang apa sih pengertian dari belajar itu sendiri. Belajar adalah proses yang dilakukan oleh setiap individu untuk mendapatkan perubahan baik dari tingkah laku, pengetahuan, keterampilan, sikap, dan nilai positif sebagai pengalaman dari berbagai materi yang telah dipelajarinya. Ada pula pengertian belajar menurut para ahli. Salah satunya Slamento pada tahun 2003 menyatakan bahwa belajar adalah suatu proses usaha yang dilakukan setiap individu untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang secara keseluruhan sebagai hasil pengalaman individu itu sendiri dalam interaksinya dengan lingkungannya. Dan ada pula pengertian belajar dalam Kamus KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia pada tahun 2003 yang menyebutkan bahwa belajar adalah berusaha memperoleh kepandaian atau ilmu tertentu dengan tergantung pada kekuatan harapan bahwa tindakan tersebut akan diikuti oleh suatu hasil tertentu dan pada daya tarik hasil itu bagi orang yang bersangkutan. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam faktor-faktor yang mempengaruhi belajar. Ada dua faktor yang mempengaruhi hasil belajar anak. Yang pertama, faktor internal dari diri sendiri dan faktor eksternal dari luar. Faktor internal meliputi faktor fisiologis, yaitu kondisi jasmani dan kesehatan fungsi fisiologis. Yang pertama, faktor fisiologis sangat menunjang atau melatar belakangi aktivitas belajar. Keadaan jasmani yang sehat akan berpengaruh lain dibanding jasmani yang keadaannya kurang sehat. Untuk menjaga agar keadaan jasmani tetap sehat, nutrisi harus cukup kan? Hal itu disebabkan oleh kekurangan kadar makanan yang mengakibatkan keadaan jasmani lemah, dan itu mengakibatkan lekas mengantuk dan lelah. Faktor psikologis yaitu yang mendorong atau yang memotivasi belajar. Faktor-faktor tersebut diantaranya adalah adanya keinginan untuk tahu, adanya agar mendapat simpati dari orang lain, dan untuk memperbaiki kegagalan, yang terakhir untuk mendapatkan rasa aman. Sekarang saya akan menjelaskan tentang faktor eksternal. Faktor eksternal yaitu faktor dari luar diri anak yang mempengaruhi belajar anak, yang antara lain berasal dari orang tua, sekolah, dan masyarakat. Yang pertama, faktor yang berasal dari orang tua. Faktor yang berasal dari orang tua utamanya sebagai cara mendidik orang tua terhadap anaknya. Ada beberapa tanggapan mengenai faktor yang mempengaruhi belajar dan yang berasal dari orang tua. Tipe-tipe seperti ini mendidik dengan cara kepemimpinan Pancasila lebih baik dibandingkan tipe-tipe di atas, karena prinsip kepemimpinan Pancasila sangat manusiawi. Karena itu orang tua akan bertindak ingarsa sun tulada, ing madya mangun karsa, dan tut wuri handayani. Dalam kepemimpinan Pancasila ini berarti orang tua melakukan kebiasaan-kebiasaan yang positif kepada anak untuk dapat diteladaninya. Orang tua juga selalu memperhatikan anak selama belajar, baik langsung maupun secara tidak langsung, dan memberikan arahan-arahan manakala akan melakukan tindakan yang kurang tertib dalam belajar. Yang kedua, faktor yang berasal dari sekolah. Faktor yang berasal dari sekolah dapat berasal dari guru mata pelajaran yang ditempuh,
dan metode yang diterapkan. Faktor guru yang menjadi penyebab kegagalan belajar anak yaitu menyangkut kepribadian guru, keterampilan guru, dan terhadap mata pelajaran, karena kebanyakan anak yang memusatkan perhatiannya kepada yang diminatinya saja, sehingga mengakibatkan nilai yang diperolehnya tidak sesuai dengan apa yang diharapkannya. Keterampilan, kemampuan, dan kemauan belajar anak tidak dapat dilepaskan dari pengaruh atau campur tangan orang lain. Oleh karena itu, menjadi tugas guru untuk membimbing anak dalam belajar. Yang ketiga, faktor yang berasal dari masyarakat. Anak tidak lepas dari kehidupan masyarakat. Faktor masyarakat bahkan sangat kuat pengaruhnya terhadap pendidikan anak. Pengaruh masyarakat bahkan sulit dikendalikan. Mendukung perkembangan anak, masyarakat juga ikut mempengaruhi. Selain beberapa faktor internal dan eksternal, faktor yang mempengaruhi hasil belajar dapat disebutkan sebagai berikut. Yang pertama adalah minat. Seseorang yang tidak berminat mempelajari sesuatu tidak akan berhasil dengan baik. Tetapi, jika seseorang memiliki minat terhadap objek masalah, maka dapat diharapkan hasil yang baik. Masalahnya adalah bagaimana seorang pendidik selektif dalam menentukan atau memilih salah satu materi belajar yang menarik untuk siswa. Berikutnya mengemas materi yang dipilih dengan metode yang menarik. Karena pendidik atau pengajar perlu mengenali karakteristik siswa, misalnya latar belakang sosial ekonomi, keyakinan, kemampuan, dan lain sebagainya. Yang kedua, kecerdasan. Kecerdasan memegang peranan penting dalam menentukan hasil tidaknya seseorang. Pada umumnya lebih mampu belajar daripada orang yang kurang cerdas. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa hubungan yang erat antara tingkat kecerdasan dan hasil belajar di sekolah. Menurut Sumadi pada tahun 1989. Yang ketiga, bakat. Bakat merupakan kemampuan bahwa sebagai potensi yang perlu dilatih dan dikembangkan agar dapat terwujud. Bakat memerlukan latihan dan pendidikan agar suatu tindakan dapat dilakukan dengan baik dan pada masanya yang akan datang. Selain kecerdasan, bakat merupakan faktor yang menentukan berhasil tidaknya seseorang dalam belajar. Yang keempat, motivasi. Motivasi merupakan dorongan yang ada pada diri anak untuk melakukan suatu tindakan. Besar kecilnya motivasi banyak berpengaruh oleh kebutuhan individu yang dipenuhi. Ada dua macam motivasi, yaitu motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Motivasi intrinsik adalah motivasi yang ditimbulkan dari diri orang yang bersangkutan. Sedangkan motivasi ekstrinsik adalah motivasi yang misalnya timbul oleh rangsangan dari luar atau motivasi yang disebabkan oleh faktor-faktor dari luar situasi belajar. Yang kelima, kemampuan kognitif. Kemampuan kognitif atau kemampuan penalaran yang tinggi akan membantu siswa dapat belajar lebih baik daripada siswa yang memiliki kemampuan kognitif sedang. Yang keenam, faktor luar yang berasal dari diri siswa yang dapat dipengaruhi hasil belajar siswa. Faktor lingkungan alam, yaitu kondisi alam yang dapat berpengaruh dalam proses hasil belajar, dan lingkungan sosial baik yang berwujud manusia atau orang lain yang mempengaruhi proses belajar. Dengan memiliki kemampuan pada suatu mata pelajaran, baik itu pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang mampu dikembangkan,
Siswa diharapkan dapat mengalihgunakan kemampuan-kemampuan tersebut dalam mengalami masalah-masalah dalam berbagai bidang pelajaran. Kemampuan bernalar, kemampuan memiliki strategi yang cocok dengan permasalahannya. Namun, kemampuan menerima dan mengemukakan suatu informasi secara tetap dan cermat merupakan kemampuan umum yang dilakukan dalam berbagai bidang. Hanya itu yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf jika ada yang salah. Saya akhiri. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.